Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Laura sebagai dosen pengampu mata kuliah biologi dan semua teman-teman yang saya banggakan. Yang pertama, kami dari kelompok 1 dengan anggota Lintang Nariswari dengan NPM 056, Nada Juniarti dengan NPM 059, Fitriana Henitya Lies dengan NPM 074, Aziza Cahya dengan NPM 075, Julian Gesang NPM 088, Muhammad Sa'ariski dengan NPM 078, Ahmad Fadil Mubarak dengan NPM 079, Fatul Majid dengan NPM 097. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai regulasi hormon pertumbuhan pada hewan vertebrata. Mengenai pengertian hewan vertebrata akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Tanda Juniarti. Ya, terima kasih untuk moderator. Yang pertama tentang pengertian hewan vertebrata. Nah, kata vertebrata itu berasal dari bahasa Latin yaitu vertebratus, yang artinya sendi tulang belakang. Nah, inilah yang menjadi karakteristik utama dari hewan vertebrata yang membuat rangka tubuh mereka itu kokoh, tetap memiliki kelenturan, serta membuat ruang untuk evolusi sistem saraf yang kompleks. Vertebrata itu sendiri merupakan subfilum dari Chordata, mencakup semua hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, contoh hewan vertebrata itu sendiri yaitu ikan, katak, ular, burung, dan kelinci. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu saudara Muhammad Sa'ah. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk klasifikasi hewan vertebrata sendiri dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama ada Pisces, kedua amfibia, ketiga reptilia, keempat apes, dan kelima mamalia. Untuk Pisces sendiri definisikan untuk mereka hidup di dalam air, bernafas menggunakan insang, dapat air tawar, air asin, atau air payau. Kemudian untuk hewan vertebrata amfibia, mereka melalui 2 fase dalam kehidupan, yaitu berada di air, berada di darat. Seperti katak, hewan vertebrata amfibia pada saat kecil atau berudu mereka berada dalam air, dan kemudian saat dewasa mereka beranjak ke daratan. Yang ketiga adalah hewan reptilia, merupakan vertebrata yang berdarah dingin dan berjalan secara melata dan memiliki sisik sebagai penutup tubuh terluarnya. Reptil sendiri berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian yang keempat ada apes, adalah hewan vertebrata yang tungkai depannya sudah termodifikasi jadi alat bantu terbang atau sayap seperti burung dan ayam. Kemudian yang terakhir adalah mamalia. Mamalia sendiri merupakan hewan vertebrata yang menyusui anak-anaknya. Mamalia masih terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu mamalia yang berplasenta dan mamalia yang marsupial atau memiliki kantung. Karakteristik utama mamalia adalah menyusui anak-anaknya, tubuhnya ditutupi dengan bulu, serta berdarah panas. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lintang Nariswari. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari hewan vertebrata. Yang pertama adalah mempunyai tulang terentang dari belakang kepala ke bagian ekor. Kedua, mempunyai otak yang dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak. Ketiga, tubuhnya berbentuk simetris bilateral. Dan terakhir, mempunyai kepala, leher, badan, dan ekor. Walaupun ekor dan lehernya tidak mutlak, contohnya seperti pada katak. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fatul Majid. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah hormon pertumbuhan. Apa sih hormon pertumbuhan itu? Hormon pertumbuhan atau growth hormone adalah hormon pituitari yang mengatur perkembangan dan pertumbuhan somatis hewan bertulang belakang. Hormon pertumbuhan merupakan polipeptida rantai tunggal dengan 2 intramolekular ikatan disulfide. Mediator utama dari fungsi GH adalah IGF-1 atau insulin-like growth factor I, yang secara struktur diatur untuk insulin dan sama-sama mengisi 3 ikatan intramolekular disulfide.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Fadil. Ya, terima kasih. Pembuat hormon pertumbuhan. Growth hormone atau GH adalah hormon yang dibuat oleh kelenjar pituitari. IGF-1 dan IGF-2 dibuat oleh hati. IGF-1 dan 2 diproduksi secara lokal di jaringan tubuh untuk menopang pertumbuhan secara independen. Meskipun IGF-1 yang bersirkulasi penghasil utamanya ialah hati, IGF mengatur banyak proses yang terlibat dalam pertumbuhan, misalnya menstimulasi sintesis protein, proliferasi sel jaringan perifer, diferensi, elongasi otot rangka, migrasi sel, dan kelangsungan hidup. IGF-1 dan IGF-2 bereaksi secara autokrin atau aksi lokal. IGFS lokal diproduksi di seluruh bagian tubuh dalam jumlah kecil. IGFRS dibuat oleh tiap sel dan di permukaan sel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Julian Gesang. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang regulasi hormon pertumbuhan pada vertebrata. Pertama adalah jalur hormon pertumbuhan. Growth hormone pertama memberikan sinyal kepada insulin-like growth factor 1 dan 2 atau IGFS. Lalu IGFS nanti akan diambil atau masuk ke dalam reseptornya, yaitu IGFRS 1 dan 2, yaitu insulin-like growth factor reseptor 1 dan 2. Setelah itu mereka akan diikat oleh protein yang dinamakan insulin-like growth factors binding protein IGF atau IGF-PB. Jalur GH IGF-1 dalam regulasi pertumbuhan pada vertebrata merupakan suatu sistem yang kompleks. Terdiri atas GH growth hormone sendiri, lalu dua faktor pertumbuhan yaitu IGF-1 dan IGF-2 atau nama Inggrisnya yaitu insulin-like growth factor, lalu diikuti lagi dengan dua reseptor faktor pertumbuhan yang berlokasi di permukaan sel yaitu IGFR 1 dan 2, insulin-like growth factor reseptor 1 dan 2. Lalu 6 protein pengikat yang mengikat faktor pertumbuhan dengan afinitas tinggi, yaitu IGF binding protein atau IGF-BP. Lalu juga ada IGF-BP protease serta beberapa molekul IGF-BP yang mengatur aksi IGF. Dalam sistem ini, growth hormone atau hormon pertumbuhan berhipofisis melakukan sirkulasi untuk merangsang produksi IGF-1, nitrogen kuat yang sebagian besar bertanggung jawab atas pertumbuhan somatik hewan vertebrata dan juga sebagai perangsang IGF-2. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Azizah. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai guna atau fungsi hormon pertumbuhan. Yang pertama, GH atau hormon pertumbuhan berguna untuk mengatur perkembangan dan pertumbuhan somatis hewan bertulang belakang dan merangsang produksi IGF-1 dan 2. Yang kedua, IGFS mengatur banyak proses yang terlibat dalam pertumbuhan, seperti contoh menstimulasi sintesis protein, proliferasi sel di jaringan perifer, diferensiasi, elongasi otot rangka, dan migrasi sel. Yang terakhir, IGFRS sebagai reseptor atau penerima IGFS yang berada di permukaan sel. Selanjutnya, saya serahkan kepada Mbak Heni selaku moderator. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan atau yang ada ingin ditambahkan, dipersilakan untuk menuliskan nama beserta NPM di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.